السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ini penjelasan dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Imam Abu Utsman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan masih pada ucapan beliau ketika membicarakan tentang ciri-ciri ahlul ahwa, ciri-ciri golongan pengekor hawa nafsu atau golongan orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa wal bid'ah. Mereka selalu mencerca para ulama ahlul hadis. Kata beliau, kata Imam As-Sabuni rahimahullah, qultu ana, dan aku berkata bahwa ciri-ciri ahlul bid'ah fi hadhihi al-asma allati laqabuha biha ahlus sunnah, bahwa sesungguhnya aku melihat julukan-julukan mereka terhadap ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang jelek, tidak mengenai ahli sunnah sedikit pun. Kemudian beliau berkata, seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, bahwa beliau dijuluki oleh musyrikin, oleh kuffar dengan sahiran, tukang sihir, kahinan, dukun, syairan, penyair, majnunan, gila, maftunan, terfitnah, tuduhan-tuduhan yang jelek dari musyrikin, kuffar kepada Rasulullah SAW. Walakin la yalhaqu bihi syai'a wa huwa bari'un wa ba'id minha. Sedangkan Rasulullah SAW jauh dari tuduhan-tuduhan itu, bersih, berlepas diri dari semua tuduhan-tuduhan tadi. Bukan penyihir, bukan dukun, bukan penyair, bukan gila, dan bukan maftun. Beliau Rasulullah SAW. Masih kata Imam As-Sabuni, demikian pula tuduhan-tuduhan terhadap ahlus sunnah oleh kelompok-kelompok sesat. Mereka menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek, tetapi tidak ada satupun
yang benar-benar ada pada ahlus sunnah. Semuanya tuduhan kosong yang ahlus sunnah bari'un min hadihi jami'an. Bahwasanya ahlus sunnah terbebas, berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tadi. Di antara tuduhan-tuduhan yang disebutkan oleh mereka ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat, disebutkan oleh beliau, oleh Imam Sabuni rahimahullah, sammahum ba'duhum hasyawiyah. Sebagian mereka menuduh ahlus sunnah hasyawiyah, hanya tahu permukaan. Sudah dibantah, walhamdulillah. Wa ba'duhum musyabbihah. Sebagian mereka menjulukinya musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa ba'duhum nabitah. Ini yang sedang kita bahas. Maka kita lanjutkan syarahnya tentang tuduhan mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, wa ba'duhum yaqulu fihim musyabbihah. Sebagian mereka menjuluki ahlu sunnah dengan musyabbihah. Dianggap ahlu sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengapa mereka menuduh demikian? Liannahum yusbituna sifat lillahi ta'ala. Karena mereka ahlu sunnah meyakini dan menetapkan adanya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini. Jadi, ala wajhil la'iq bihi. Tetapi ahlu sunnah mengimani sifat-sifat Allah dengan makna yang sesuai dengan keagungannya. Tidak menyamakan dengan makhluk. Walaupun mungkin kalimat-kalimatnya sama. Kalimat sami', Allah memiliki sifat sama', memiliki sifat mendengar. Manusia memiliki sifat mendengar. Tetapi ahlus sunnah menyatakan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Yang terbatas, yang lemah, yang memiliki kekurangan dari sana sini. Sedangkan Allah maha mendengar. Tetapi disebut dalam kalimat Allah mendengar. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian, kata Allah. Manusia dikatakan fulan yasma', wallah yasma'. Apakah berarti menyamakan? Tidak. Ahlu sunnah tidak menyamakan. Walhamdulillah. Ahlu sunnah meyakini mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk sangat berbeda. Mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka karena menganggap memuliakan Allah adalah dengan menolak sifat, Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti tidak punya sifat yang sama dengan makhluk sama sekali. Maka Allah tidak mendengar. Allah tidak melihat. Allah tidak. Ditolak semua sifat. Maka mereka menganggap ahlus sunnah yang mengimani sifat Allah maha mendengar dan maha melihat dianggap menyamakan dengan makhluk. Kalla wallah, itu tuduhan kosong, tuduhan dusta. Karena ahlu sunnah walaupun menyatakan Allah mendengar, walaupun menyatakan Allah melihat, tetapi mereka meyakini melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Berarti ahlu sunnah beriman dengan sifat-sifat Allah alal wajhil la'iq bihi. Allah mengimani sifat, kita mengimani sifat-sifat Allah dengan cara atau dengan yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Khilaf tariqati ahlul bid'ah. Berbeda dengan caranya ahlul bid'ah, ahlul dalal dari para musyabbihah. Adapun musyabbihah berkata, Allah mendengar seperti kita mendengar. Allah melihat seperti kita melihat. Allah turun ke langit dunia seperti kita turun. Maka itu menyerupakan dengan makhluk. Itu musyabbihah. Adapun ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah mengimani bahwa Allah mendengar tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah turun ke langit dunia tidak sama dengan turunnya makhluk.
Barakallahu fikum. Fa innahum yaquluna ala sabilit tamtsil. Adapun mereka para musyabbihah, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Fi qaulihi ta'ala, ketika mereka berkata wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah datang dengan malaikat-malaikatnya berbaris-baris. Mereka menyatakan tidak mungkin Allah datang. Mereka menolak sifat maji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian tolak? Karena kalau Allah datang berarti seperti makhluk. Kita katakan seperti tadi. Bukankah ahli sunnah beriman dengan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk? Bukan ahli sunnah ketika mengimani sifat Allah selalu ala wajhil laiq bihi, selalu dengan sisi yang memang pantas bagi Allah. Maka datangnya Allah ya sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, tidak sama dengan datangnya makhluk. Sama dengan mendengar tadi, tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Sama dengan melihatnya Allah, tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian pula maji'nya Allah, datangnya Allah, tidak sama dengan datangnya makhluk. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga mereka berupaya menebak-nebak. Mungkin yang dimaksud ja'a amruhu, atau yang dimaksud ja'a makhluk-makhluknya, atau datang malaikat-malaikatnya. Mereka berupaya menebak makna ayat ini ke sana dan kemari dalam keadaan jelas diriwayatkan dalam sekian riwayat yang mutawatir, enggak ada sama sekali perbedaan bacaan waja'a rabbuka. Kalau saja ada yang membacanya waja'a rabbika dengan kasrah, mungkin kita akan berkata berarti ada sesuatu yang mahdzuf tidak tersebut tetapi mempengaruhi i'rab. Berarti ja'a amru rabbik karena kasrah. Tidak. Jelas dibaca oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia dengan marfu'. Wa ja'a rabbuk. Berarti rabbuka dalam i'rab lafdzul jalalah sebagai fa'il, pelaku dari fi'il ja'a. Berarti ja'a ini adalah sifat Allah fi'liyah, bahwa Allah yaji. Barakallahu fiikum. Mengapa ditolak hanya karena kekhawatiran menyamakan dengan makhluk? Kita terima, tetapi kita katakan tidak sama dengan makhluk. Walhamdulillah. Kaidah ini sudah dipakai oleh seluruh kaum muslimin. Ketika mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Apakah sama dengan alimnya ulama? Ya tidak sama. Apakah sama ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat mendengar dengan makhluk mendengar? Ya tidak sama. Demikian pula maji, waja'a rabbuk, tidak sama dengan datangnya seseorang. Kayak apa? Tidak tahu dan tidak dijelaskan dan tidak perlu dibahas karena kita tidak tahu zat Allah, apalagi kayak apanya. Barakallahu fiikum. Apa yang diberitakan dalam Quran? Katakan amanna bihi. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran ketika kita baca, kita tidak disalahkan dan kita tidak dianggap menyamakan dengan makhluk. Masa kita membaca waja'a rabbuka, jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Loh ayatnya begini, waja'a rabbuka, mau ditambah waja'a amru rabbik, begitu. Akan dikatakan oleh makmum di belakang subhanallah, subhanallah, bacaannya salah. Al-Quran tidak begitu. Waja'a rabbuka. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Hada yadullu ala maji'illah. Ayat ini menunjukkan sifat maji, sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala, wa anna maji'ahu haqiqatan, dan bahwa datangnya Allah benar-benar datang, lakin yakhtalif, tetapi tidak sama. An maji'il makhluqin, tidak sama dengan datangnya makhluk manapun. Tidak sama dengan datangnya makhluk apapun. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka maji'nya juga tidak sama dengan maji'nya makhluk. Walhamdulillah. Sangat jelas. Wallahu tabaraka wa ta'ala la yushbihul makhluqin.
Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Wa sifatuhu wa af'aluhu la tushbihu sifat wa af'al al-makhluqin. Maka karena Allah tidak sama dengan makhluk, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, fi'il-fi'ilnya juga tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, tidak menyerupai fi'il-fi'il makhluqin. Ta'ala Allah subhanahu, maha suci Allah dan maha tinggi. Wallahu alladhi la yantiqu bil batil. Allah tidak mengucapkan kalimat yang batil dalam Al-Quran. Allah tidak salah pilih kata di dalam Al-Quran. Allah menyatakan tentang ayat-ayatnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan maha sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan kebenarannya, wa adla dan keadilannya. Maka semua berita-beritanya sidqa, semua syariat-syariatnya adla, semua berita-beritanya benar, dan semua syariatnya adil, bijak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah sudah katakan wa tammat kalimatu rabbik, telah sempurna kalimat Rabbmu, jangan ada yang menganggap bahwa kalimatnya ini kurang jelas, atau kalimat ini kayaknya kurang satu kata, harusnya jangan ja'a rabbuka, ja'a amru ditambah kalimat amr. Jangan berani-berani. A antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? A antum a'lamu amillah. Jangan kita gegabah dan sombong merasa lebih tahu. Allah yang maha tahu, Allah yang la yantiqu, yang tidak mengucapkan dengan kebatilan. Semua ucapan Allah adalah hak. Allah katakan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu dengan malaikat-malaikatnya yang berbaris-baris. Gimana itu? Tidak tahu, karena enggak ada rinciannya. Tetapi kalimatnya sangat jelas yang harus kita imani. Barakallahu fikum. Yang seperti ini menyebabkan mereka menuduh ahli sunnah sebagai musyabbihah. Berarti kamu menyamakan dengan makhluk. Masa Allah datang? Loh, ahli sunnah tidak menyamakan dengan makhluk. Meyakini seyakin-yakinnya sebagai akidah bahwa datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Sebagaimana pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sebagaimana penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Tidak mungkin Allah salah pilih kata dalam Al-Quran. Wa rasuluhu, sedangkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ternyata asbata hadil umur. Ternyata Rasulullah pun menetapkan berita-berita tadi tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Kalistiwa'i lillahi fi qawlihi jalla wa ala. Sebagaimana sifat Allah yang lainnya, yaitu sifat al-istiwa, yaitu yang terkandung dalam 7 ayat dalam Al-Quran dengan kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau dengan ayat Tsummastawa 'alal 'arsy. Ada 7 ayat yang menunjukkan bahwa Allah istawa di atas arasnya. Istawa maknanya dari salaf dinukilkan ada 4 makna, yang 4 makna ini semuanya berdekatan dan saling menjelaskan. Al-ulu, maha tinggi. Wal-irtifa', juga maha tinggi. Dan disebutkan yang ketiga dan keempat adalah bertempat di sana. Barakallahu fikum, di atas sesuatu. Ulu wal-irtifa'. Barakallahu fikum. Maka sifat-sifat ini atau makna-makna ini tidak keluar dari kata istiwa secara bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan
dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. La'allakum ta'qilun. Agar kalian paham, kata Allah. Kami turunkan Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka istiwa dipahami demikian. Di atas sesuatu. Maka barakallahu fikum. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Di atas langit-langitnya. Di atas arasy-Nya. Di atas yang maha tinggi. Tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy-Nya sudah sangat jelas disebutkan dalam sekian ayat. Sedangkan Allah maha tinggi lebih banyak lagi disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa sitti ayatin ukhra. 6 ayat lainnya dalah ala sifatil istiwa. Semuanya menunjukkan sifat al-istiwa. Warahmah. Sifatun lillahi fil Quran. Wahdahu akthar min 500 mawdi'. Demikian pula sifat rahmat. Allah memberikan rahmah. Atau maha memiliki rahmat. Juga disebutkan dalam sekian banyak hampir 500 ayat. Kama yaqulu Ibnul Wazir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Wazir. Wa hum yaquluna al-murad bir-rahmah al-ihsan atau iradatul khair. Tetapi ternyata ada yang menolak sifat rahmat. Allah tidak menyayangi. Terus apa? Itu iradatul ihsan. Masa menyayangi kayak ibu sama anaknya saja. Sudah kita katakan bahwa kalimat-kalimat yang merupakan sifat Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang ibu kehilangan anaknya, menangis mencari kesana kemari. Sampai ketika bertemu dengan anaknya, dipeluknya, diciumnya anak tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kamu lihat ibu itu bagaimana cintanya, sayangnya pada anaknya? Iya ya Rasulullah. Apakah mungkin ibu itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Oh tidak mungkin. Kata Nabi, Allahu arham. Allah lebih sayang lagi daripada ibu tersebut terhadap anaknya. Barakallahu fiikum. Artinya apa? Tidak sama, tapi Allah maha penyayang. Kenapa ditolak? Sama dengan yang tadi, mendengar. Loh, berarti sama dengan makhluk mendengar. Beda. Makhluk mendengar, Allah maha mendengar. Lebih tinggi, lebih luas, lebih jauh, tak terbatas. Adapun manusia sangat terbatas pendengarannya. Jauh sedikit sudah tidak terdengar olehnya. Itu manusia, makhluk. Tapi Allah mendengarkan yang bisik-bisik dalam hatimu. Allah maha mendengar. Demikian pula rahmat Allah, sifat penyayangnya Allah juga demikian. Barakallahu fiikum. Maka ahlu sunnah mengimaninya. Sedangkan mereka yang menolaknya berkata, dasar kalian musyabbihah. Itu julukannya. Menganggap ahli sunnah menyamakan dengan makhluk. Padahal tidak. Ahli sunnah tetap berkata Allah tidak sama dengan makhluk. Maka sifat tingginya Allah di atas arus tidak sama dengan seorang raja di atas singgasananya. Tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama. Seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita tidak diberitakan berita rinciannya, karena ini perkara gaib, maka jangan mengucapkan kecuali apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Perkara gaib, kita beriman, kita percaya dengan apa adanya dalam Quran dan Sunnah. Jangan kamu sok tahu, mungkin begini, mungkin begitu, jangan. Dan yakinilah, kalau itu sifat Allah, tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka kaum mukminin ahli sunnah beriman bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya, tetapi tidak sama dengan makhluk di atas makhluknya. Sangat berbeda. Barakallahu fikum. Jangan diterjemahkan bersila.
Nanti terbayang seperti orang yang sedang bersila. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan suatu apapun. Riwayat tentang istiwa maha tinggi. Ulu wal irtifa'. yakni menempati di atas arasy-Nya. Cukup. Tidak lebih dari itu. Kayak apanya tidak diterangkan dalam Quran, tidak diterangkan dalam sunnah, maka kita tidak gegabah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Imam Malik rahimahullah ditanya kaifa istiwa, kaifa istiwa Allah, bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik tidak berani menjawab, tertunduk dan berkeringat. Alahur rahba. Sehingga hadirin tegang melihat Imam Malik seperti itu, khawatir marah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan menyatakan makna istiwa sudah jelas. Beriman dengannya harus. Sedangkan kayak apanya tidak diketahui. Dan bertanya-tanya tentang itu adalah mengada-ngada. Demikian kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada kita. Maka kita tahu bahwa tuduhan mereka kepada ahli sunnah, bahwa ahli sunnah ini menyerupakan dengan makhluk, ternyata tuduhan dusta. Walhamdulillah. Yu'awwilunaha wa yu'attilunaha. Biasanya mereka menolak sifat-sifat tadi dengan menakwilkan. Menolak sifat-sifat tadi dengan menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Ar-Rahmah, Maha Penyayang, diselewengkan maknanya bukan penyayang. Itu maksudnya keinginan untuk berbuat baik. Keinginan untuk memberi. Ila akhirnya. Ikhwani fillah azakumullah, walaupun penyayang itu terkandung di dalamnya keinginan memberikan kebaikan, tetapi jangan dikhususkan dengan keinginan yang akhirnya nanti sifatnya, sifat Allah hanya sekian saja. Kamu cari rahmat tidak ada. Adanya apa? Iradah. Kasih sayang, iradah al-in'am. Ghadiballahu alaihim, Allah murka. Oh, itu iradatul intiqam. Itu iradah juga. Iradatul intiqam. Diringkas semuanya kepada iradah. Padahal sifat iradah sendiri memang ada. Ada sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah berkehendak. Allah memiliki iradah dan Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat rahmah jangan ditolak. Sifat marah bagi Allah jangan ditolak. Tidak sama dengan makhluk. Marahnya Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Pasti berbeda. Karena Allah al-Khaliq, zatnya tidak sama dengan makhluk, maka demikian pula kemurkaan Allah tidak sama dengan kemurkaan makhluk-makhluknya. Itu dipahami dan harus diyakini. Yu'awwilunaha wa yu'attilunaha min madmuniha. Biasanya mereka mentakwilkan dan menolak sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Walahum ta'wilatun ukhra. Mereka juga punya takwil-takwil lain, makna-makna lain dari kata istawa. Mereka mengatakan istaula. Istaula. Istawa kalimah wa istaula kalimatun ukhra. Istawa kalimat, sedangkan istaula kalimat lain. Cuma istawa dikasih tambah satu huruf, yaitu lam. Jadi istaula. Ikhwani fillah azakumullah. Itu bukan makna, bukan tafsir. Itu mengganti kalimat dengan kalimat lain. Karena istawa yastawi istiwaan di dalam bahasa Arab dipahami dan tidak mengandung makna istaula. Mungkin ada lamnya, tapi mungkin hilang lamnya, tambahin lam. Itu gegabah namanya, terlalu berani menambah satu huruf. Wa yaqulun, kemudian berkata Allahu fi kulli makan, Allah di segala tempat. Atau Allahu la fawqa la tahat wa la yamin wa la yasar. Atau berkata Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di mana-mana. Ya berarti enggak ada.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ada dan Allah Maha tinggi di atas arasy-Nya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang budak, "Aina Allah?" Dan budak itu menjawab dengan mulutnya dan dengan tangannya. Mulutnya menyatakan fis sama dan tangannya menunjuk ke langit. Rasulullah SAW benarkan dan Nabi menyatakan dengan kalimat i'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia karena ternyata dia orang beriman. Budak ini dianggap beriman oleh Nabi karena mengatakan Allah fis sama, di ketinggiannya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku karena marah, aku pukul budakku. Tapi aku sekarang menyesal. Dan aku ingin memerdekakan budakku. Panggil budakmu ke sini." Dites oleh Nabi SAW, pantaskah budak ini dimerdekakan? Ditanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Menunjuk tangannya ke langit, fis sama. Wa man ana? Siapa aku? Engkau utusan yang di atas sana, yang di langit sana. Dibenarkan. Dan Nabi menyatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Kalau gitu merdekakan dia. Karena dia wanita mukminah, karena dia seorang yang mukminah. Ikhwani fillah, azakumullah. Kalau belum yakin, sudah sangat yakin dalam Al-Quran. Walaupun harusnya seorang ahlu sunnah dengan hadis pun sudah cukup. Tetapi Allah berkata berkali-kali dalam Al-Quran, "Aamintum man fis samai." Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana? Siapa ini maksud? Aamintum man fis sama. Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana? An yusila ilaikum hasiba. Kalau dia akan menghujani kalian dengan batu atau menurunkan pada kalian azab, apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana? Siapa? Kalau bukan Allah SWT yang dimaksud. Itu bukan sekali, bukan dua kali, sekian ayat Allah katakan fis sama. Dan itu maknanya barakallahu fikum fi sumuwin, di ketinggiannya, karena makna sama adalah ketinggian, di ketinggiannya sana. Di atas seluruh langit-langitnya, di atas arasnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka kita beribadah kepada Allah yang ada di atas arasnya. Pertanyaan yang wajar ditanyakan oleh Rasulullah SAW, aina Allah? Tetapi ketika kita bertanya kepada mereka, mereka marah. Allah tidak bisa ditanya di mana. Allah di mana-mana. Ini pertanyaan disalahkan oleh mereka. Padahal Rasulullah pun pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan hadisnya pernah dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwan bin a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falamma yaqulu ahlu sunnah bima dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih. Ketika ahlu sunnah mengatakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam Quran dan sunnah, membacakan ayat tadi dan hadis tadi, yusbitunal ayatil katsirah, menetapkan ayat-ayat Al-Quran tentang sifat istiwanya Allah di atas arasnya, yu'minuna bimadmunil ayatil katsirah, dan beriman dengan semua yang dikandung dalam ayat-ayat yang sangat banyak tentang tingginya Allah, wal ahaditsil katsirah, dan hadis-hadis yang banyak fi uluwillah, tentang tingginya Allah tabaraka wa taala. Ternyata justru ahli sunnah yang dituduh menyamakan dengan makhluk. Ajib. Ternyata ahli sunnah yang dituduh musyabbiha. Padahal dalilnya tentang tingginya Allah di atas seluruh makhluknya balagat alf dalil,
dalilnya lebih dari 1000 dalil. Ayat bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20, sekian puluh ayat. Semua kalian lihat tentang sifat Allah Ali, A'la, Maha tinggi, itu dalil bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Karena yang namanya tinggi ya di atas sana. Kalau tidak di atas sana ya bukan tinggi namanya. Barakallahu fikum. Tapi itu kan tinggi kemuliaannya. Kemuliaannya juga tinggi. Keagungannya juga tinggi. Dan tempatnya juga tinggi. Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwani bin a'azakumullah. Itu baru kalimat Aliyul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Dapat 1. Wa huwal aliyul azim. Ali. Tinggi juga maknanya. 2. Berapa puluh ayat yang mensifati dengan sifat Aliyul A'la. Baik. Model yang kedua. Bukan dalil yang kedua. Model pertama sudah banyak dalilnya. Model yang kedua. Diriwayatkan, disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang naiknya para malaikat kepada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu. Naik malaikat-malaikat dan ruh Jibril kepada Allah. Kalau naik kepada Allah, di mana Allah? Ya di atas. Kalau bukan di atas tidak disebut naik. Wa ta'ruju sudah sangat jelas maknanya naik. Ditambah lagi dengan naiknya amal saleh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus saleh yarfa'uh. Ilaihi yas'adu. Yas'ad maknanya naik. Kepadanya lah, kepada Allah lah naik. Kalimah thayyibah. Wal amalu saleh, dan amal saleh yarfa'uhu, diangkat kepada Allah. Baik, yang ini naik kepada Allah, yang ini diangkat kepada Allah. Semuanya menunjukkan kalau Allah di atas. Bahkan kalimatnya disebutkan dengan berbeda-beda agar kalian jangan bermain-main dengan kata. Kalimat yas'ad, yang kedua kalimat yarfa', diangkat. Yang tadi kalimat ta'ruju, yang semuanya bermakna naik. Kalau yang ini mau diselewengkan maknanya, bagaimana dengan makna yang kedua? Kalau kedua mau diselewengkan maknanya, bagaimana dengan makna yang ketiga? Walhamdulillah, kalimat Allah sempurna. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jenis yang kedua. Ikhwani bin a'azakumullah. Belum lagi jenis yang ketiga. Apa jenis yang ketiga? Disebutkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Baik. Kalau tadi naik, sekarang kebalikannya. Allah menurunkan. Berarti di mana Allah? Fis sama, fis sumu, di ketinggiannya. Karena Allah menyebutkannya dengan kalimat anzalna, kami turunkan pada kalian. Aina Allah? Di mana Allah? Walhamdulillah. Dalilnya ahlu sunnah sangat kuat. Tetapi sering terdolimi, dituduh menyerupakan dengan makhluk. Dianggap seperti raja di atas singgasana. Siapa yang menganggap bahwa Allah seperti raja di atas singgasana? Siapa? Ahlu sunnah menyatakan haram menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak seperti raja di atas singgasananya. Allah tidak sama dengan seorang di atas kudanya. Allah tidak sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Allah di atas arasnya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Walhamdulillah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali kepada kitab. Qala, selanjutnya dikatakan dalilnya balagat alf-dalil. Bisa mencapai 1000 dalil tentang Allah Maha Tinggi. Tetapi subhanallah, masih ada orang-orang yang menolak sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yu'minuna biha kullaha wa yuqinuna anna Allah tabaraka wa ta'ala fawqa hadhihi al-makhluqat. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah,
dan ahlu sunnah beriman dengan semua dalil-dalil tadi. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala fauqa hadhil makhluqat. Bahwa Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wal aqlun nadhif. Dan akal yang bersih. Akal yang sehat. Wa ma'ahumul aql sarih, dan bersama mereka akal yang lurus, akal yang sehat, juga menyatakan bahwa sepantasnya Allah berada di ketinggiannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, di antara makhluk dengan makhluk saja, biasanya kalau yang dimuliakan taruh di atas. Iya kan? Otomatis. Mengapa? Lebih mulia, lebih tinggi antara makhluk dan makhluk. Bagaimana mungkin Allah ada bersama makhluk di sini, atau bercampur, atau menyatu, atau melebur, istilahnya para aliran ittihadiyah atau wahdatul wujud. Maka itu tidak mungkin, barakallahu fiikum. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, kami beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Kalimat tinggi di atas arsy-Nya sudah mafhum, seluruh ahlu sunnah berkata seperti itu. Kalimat kedua apa maksudnya? Terpisah dari makhluknya. Ini raddan minhu rahimahullah. Ini bantahan dari beliau, semoga Allah merahmati beliau, bantahan terhadap wahdatul wujud. Bantahan terhadap mereka yang menganggap bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Beliau berkata terpisah dari makhluknya. Ya ta'ala wa yatanazza an yakuna fi dakhili khalqih. Maka akal yang sehat, akal yang lurus, akal yang bersih menganggap tidak mungkin, menganggap maha suci Allah, maha tinggi dia, enggak mungkin ada bersama makhluk atau bercampur dengan makhluk. Wa ya ta'ala wa yatanazza an yakuna tahta khalqih, apalagi di bawah makhluknya. Wala yaqbalul aql wasyara, maka tidak mungkin diterima oleh akal maupun oleh syariat illa an yakuna fawqa jami'i makhluqatih. Maka tidak mungkin bisa diterima oleh akal, tidak mungkin bisa diterima oleh syariat kecuali bahwa Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tabaraka wa ta'ala, Maha tinggi Allah, lagi Maha suci. Sumayati ahlul bid'ah wa yaqulun, tiba-tiba datang pengekor hawa nafsu berkata, Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Atau Allah tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kiri, tidak di kanan, ila akhirih. Padahal akal wa syara' sudah membuktikan. Masih ditambah dengan yang ketiga, fitrah. Ada seorang yang sesungguhnya di awal pertama terbawa dengan ahlul kalam, ulama bersama ahlul kalam. Tetapi kemudian beliau tersadar dan kembali pada sunnah. Apa sebabnya? Kata dia, demi Allah, aku selama ini berbicara seperti orang-orang ahlul kalam, menolak ketinggian Allah. Tetapi aku belum bisa membantah fitrahku sendiri. Enggak bisa mengalahkan fitrahku sendiri. Setiap aku menyatakan ya Allah, otomatis wajahku menengadah ke langit. Otomatis tanganku mengangkat ke atas. Enggak bisa dibohongi fitrahku bahwa Allah Maha tinggi. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Tersadar karena fitrahnya enggak bisa dikalahkan. Allah tidak di atas, tapi otomatis ketika ya Rabbi, enggak ada kemudian menghadap ke bawah atau menghadap ke kolong meja, enggak ada, semua ke atas. Itu fitrah. Barakallahu fiikum. Ya Rabbi, menengadah. Wa yarfa yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini ahli sunnah meyakini maha tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Walaupun kemudian dituduh
oleh sebagian ahlul ahwa bahwa orang yang seperti ini dikatakan sebagai musyabbihah. Biarlah tuduhan-tuduhan mereka tuduhan yang kosong. Kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya dan maha tinggi di atas arasnya, tidak sama dengan makhluk di atas makhluknya. Walaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.